Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fadiliani Zalfa dari Pendidikan Fisika Angkatan 2020. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya senantiasa dilindungi Allah SWT ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, agar apa yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Oh, alhamdulillah ya jika hadir semuanya. Sebelum memasuki materi pada hari ini, adakah yang masih ingat tentang pembahasan materi pada pemateri sebelumnya? Apakah ada yang mau merecall terkait materi sebelumnya? Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya teman-teman sudah membahas bagaimana gejala pemanasan global dan apa saja dampak dari pemanasan global tersebut ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa saja ya yang menjadi karakteristik dari gelombang mekanik dan akan membahas lebih dalam tentang salah satu karakteristik gelombang mekanik, yaitu pemantulan. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu kalian mampu menyelidiki karakteristik gelombang mekanik melalui percobaan. Selain itu, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu mengamati peragaan gejala gelombang atau pemantulan, mempertanyakan karakteristik gelombang mekanik, mendiskusikan hukum pemantulan, mengeksplorasi penerapan gejala pemantulan, melakukan eksperimen pemantulan, dan membuat laporannya. Apakah dari kalian ada yang pernah mendengar gema seperti pada gambar? Nah, gema itu merupakan pantulan gelombang bunyi. Gema dapat terjadi di gedung-gedung atau saat kita berekreasi di dekat tebing. Nah, untuk lebih memahaminya, kakak berikan video ya untuk kalian amati bagaimana proses terjadinya pemantulan gelombang. Disimak baik-baik ya teman-teman. Arahnya ke kanan. Nah, gitu ya. Oke. Kita bisa perhatikan bahwa gelombangnya ini ke kanan. Kemudian nanti pada saat dia menyentuh ke sini, oke, kita perhatikan aja dulu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa karena ujungnya bebas, dia jadi seperti itu naiknya. Nah, jadi gitu ya. Oke. Ya, perhatikan. Ini kedua gelombangnya saling menjumlahkan gitu ya. Saling menjumlahkan sehingga akibatnya, nah, jadi dua kalinya gitu ya. Nah, jadinya seperti ini. Bisa dilihat ya, bahwa titik di sini nih tidak bergerak sama sekali. Ya, bisa dilihat ya. Titik di sini juga tidak bergerak sama sekali. Titik di sini juga tidak bergerak sama sekali. Gitu, oke? Oke, titik-titik lainnya ini ya dia bergerak naik turun, tergantung simpangannya berapa, gitu ya. Oke, sekarang coba kita lanjutkan lagi, tapi kali ini dengan ujungnya terikat nih. Lihat ya, ujungnya terikat nih, beda. Oke, kita tunggu aja dulu. Oke, bisa kita lihat ya. Kali ini ujungnya terikat sehingga gelombang pantulnya seperti itu. Nah, oke. Gitu ya. Oke, kita lihat di sebelah sini itu titiknya juga tidak bergerak sama sekali. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Ini gelombangnya belum sepenuhnya memantul nih. Tak, masih ada di sini, masih ada di sini dan seterusnya gitu ya. Nah, oke, kamu bisa lihat ya. Kejadiannya mirip seperti tadi, hanya saja di bagian ujungnya ini terikat gitu ya. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Nah, setelah menyimak video yang sudah diberikan, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait video tersebut? Apakah sudah paham semua tentang konsep bagaimana pemantulan gelombang? Baiklah, jika semuanya sudah paham, kita akan lebih lanjut membahas tentang pemantulan gelombang ini.
Jadi, arti gelombang itu sendiri adalah fenomena perpindahan energi dan momentum dari satu titik di dalam ke ruang titik lain tanpa perpindahan materi, menurut Tipler tahun 1998. Gelombang dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Pada gelombang mekanik, terdapat gelombang transversal dan longitudinal. Dalam satu gelombang, terdapat satu lembah dan satu bukit pada gelombang transversal. Jika pada gelombang longitudinal terdapat rapatan dan tegangan. Pemantulan gelombang merupakan peristiwa pembalikan arah rambat gelombang karena membentur suatu medium yang keras. Misalnya, pemantulan gelombang pada air karena membentur dinding kolam. Selain itu, pada saat kita bercermin, kita terlihat di cermin karena adanya pemantulan cahaya. Selanjutnya di sini ada gambar pemantulan gelombang. Dari gambar tersebut, ketika muka gelombang mengenai bidang, muka gelombang tersebut akan mengalami pemantulan. Apabila berkas datang membentuk theta terhadap garis normal, berkas pantul akan membentuk sudut theta terhadap garis normal. Gejala ini disebut sebagai hukum pemantulan gelombang, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Kak, apa itu gelombang transversal dan longitudinal, Kak? Saya masih bingung, Kak. Oke, pertanyaan yang luar biasa. Jadi, gelombang transversal merupakan gelombang yang merambat dengan arah rambatan tegak lurus terhadap arah getaran. Getaran membuat padat tali dalam bentuk bukit dan lembah gelombang. Contohnya gelombang padat tali dan gelombang pada permukaan air. Sedangkan gelombang longitudinal merupakan gelombang yang merambat dengan arah rambatan berimpit atau searah dengan arah getaran. Gelombang longitudinal tidak berbentuk deretan bukit dan lembah gelombang, melainkan 24 deretan rapatan dan renggangan. Gelombang ini dapat terjadi dalam benda padat, cair, dan gas. Contohnya gelombang pada selinki dan gelombang pada air. Nah, untuk menjawab pertanyaan lebih lanjut dari teman kalian, kita akan diskusi dan melakukan praktikum sederhana. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing yang sebelumnya sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya. Kemudian hasilnya dibuat laporan dan dipresentasikan dari hasil eksperimen yang sudah dilakukan. Kakak akan membagikan LKS untuk kalian. Silakan kerjakan bersama kelompok kalian dan menuliskan hasil pengamatannya dalam LKS kalian. Bisa dipahami, teman-teman? Ya, baiklah teman-teman, waktu diskusi kalian sudah habis. Apakah kalian sudah menyelesaikan diskusi kelompoknya? Oke, kalau sudah silakan kalian siapkan diri untuk mempresentasikan di depan kelas, dimulai dari kelompok 1 sampai seterusnya. Silakan kelompok 1. Wah, mari kita beri aplaus buat kelompok 1, mantap sekali ya. Apa kelompok lain punya pendapat lain? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kelompok 2, silahkan. Alhamdulillah semua kelompok sudah maju memaparkan hasil diskusinya. Adakah yang ingin menyimpulkan dari materi yang sudah diberikan? Saya mau, Kak. Jadi, pemantulan gelombang merupakan peristiwa pembalikan arah rambat gelombang karena membentur suatu medium yang keras. Misalnya pemantulan gelombang pada air karena membentur dinding kolam. Selain itu, ketika aku bercermin, aku terlihat di cermin karena ada pemantulan cahaya. Gelombang juga dibagi menjadi beberapa jenis. Pada gelombang mekanik terdapat gelombang transversal dan longitudinal. Dalam satu gelombang terdapat satu lembah dan satu bukit pada gelombang transversal. Pada gelombang longitudinal terdapat rapatan dan renggangan. Selain itu, terdapat gambar yang menunjukkan hukum pemantulan gelombang, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi teman-teman, hari ini kita sudah mempelajari mengenai apa itu gelombang, pemantulan gelombang, hukum pemantulan gelombang, peragaan pemantulan gelombang, jenis-jenis dari gelombang mekanik, dan lain-lain. Kemudian untuk tugas individunya ada 10 soal dan jangan lupa dikerjakan ya teman-teman. Baiklah, cukup sekian dari pembelajaran hari ini. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat.
Teman-teman jangan lupa dikerjakan tugas individunya dan membaca karakteristik gelombang yang lainnya ya. Oke, kakak akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.